Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bapak Ibu, teman-teman, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini cukup memaksa kita untuk belajar tentang pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran ataupun belajar gitu. Ada banyak aplikasi yang bisa digunakan Bapak Ibu. Di layar ini tertera ada Webex, Meet, Teams, Zoom, dan Slack. Nah, kita akan mencoba untuk bagaimana menggunakan Zoom gitu. Jadi saya punya aplikasi ini 4, tapi kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan Zoom gitu. Nah, ini Bapak Ibu, Zoom ini saya klik. Sebelumnya ini bisa di-download di Play Store, masukkan saja Zoom, nanti di-download. Setelah itu ketika selesai di-download, open, jadi tinggal kita buka. Nah, di dalam Zoom ini ada beberapa pilihan. Kita lihat di bagian bawah ada join meeting, sign up, dan sign in. Nah, apakah perlu sign up atau sign in? Cukup join meeting sih sebenarnya, cukup join meeting. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin supaya kita mudah, lebih aman tampilnya, sebaiknya sih sign in gitu. Tapi kalau belum punya akun, silakan sign up dulu gitu. Nah, ini akan dimulai dengan verifikasi kelahiran gitu. Misalnya anggap aja ini gitu ya, set, anggap saja sisakan saja dengan kelahirannya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini email diisi, kemudian first name-nya dengan last name-nya, kemudian sign up gitu. Nanti akan ada konfirmasi ke email. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah, jadi ini langsung diisi aja Ibu ya, emailnya langsung diisi apa gitu, misalnya kayak gini, first name-nya siapa gitu, seperti itu. Kemudian saya tekan sign up. Tapi karena saya sudah punya akun, jadi saya kembali. Artinya kalau Bapak Ibu belum, tinggal diklik sign up gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya sudah? Nah, tinggal sign in gitu. Nah, di atas bisa diisi, Bapak Ibu yang sudah punya akun silahkan diisi emailnya, kemudian passwordnya, kemudian sign in. Nah, misalnya seperti ini, karena saya sudah punya, tinggal saya masuk aja gitu. Usahakan ketika login pertama kali itu ada remember me to login gitu, paling tidak seperti itu. Artinya seperti itu, ingat akun saya untuk selalu masuk gitu. Atau misalnya kalau agak tidak mau pusing, di bawah ini ada pilihan all sign in with gitu, bisa tinggal masuk ini gitu, kemudian sign in. Kita tunggu. Nah, keseringan yang terjadi adalah audio yang tidak connect gitu, audio yang tidak connect. Nah, Bapak Ibu, oke, saya kembali dulu. Ada di bawah bagian sini, di bagian bawah ada My Chat, Meetings, Kontak, setting gitu. Kita pilih setting. Jadi biasanya tampilan awalnya gini. Ada new meeting, join, schedule, share screen, kemudian add kontak kalau kita ingin menambah kontak meeting di aplikasi kita gitu. Sini ada meeting. Nah, kalau kita menggunakan istilahnya personal meeting sendiri, kemudian ini ada join. Nah, tapi sebelum itu kita masuk di setting dulu di bagian bawah, di bagian meeting.
Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa yang saya aktifkan dan saya nonaktifkan gitu. Yang terutama adalah always mute my microphone. Ini maksud yang pertama, auto connect audio. Nah, di bagian sini silakan Bapak Ibu gunakan use internet gitu. Use internet. Ya. Kemudian pilih ya, jangan off gitu, supaya ketika masuk audionya langsung terkoneksi. Jadi use internet. Nah, kemudian always mute my microphone. Ini maksudnya adalah ketika pertama kali login, mikrofon kita langsung di mute. Kenapa ini penting sebenarnya? Supaya ketika kita memasuki dalam sebuah room, apalagi kalau misalnya roomnya sudah berjalan, itu tidak ribut. Apalagi kalau misalnya di sekeliling kita agak ada keributan, ada berbagai macam kegiatan mungkin, atau lagi di jalan, atau lagi di pasar gitu. Nah, itu tidak langsung terdengarkan di room. Jadi nanti kita nyalakan sendiri gitu. Jadi ini otomatisnya mikrofonnya mati gitu, mute maksudnya. Lalu yang kedua, always turn off my video. Nah, sama dengan mikrofon, video juga seperti itu. Ini sih tergantung teman-teman atau Bapak Ibu, bisa langsung artinya kalau misalnya login mau langsung videonya nyala, langsung kelihatan, ini dicentang aja gitu, dinyalakan. Tapi saran saya sekali lagi, upayakan ini videonya tidak langsung nyala. Kenapa? Jangan sampai berada dalam kondisi yang tidak sadar, mungkin di sekeliling kita ada yang seharusnya tidak dinampakkan dalam video. Sering kejadian kita sementara Vicon, videonya nyala, karena mungkin sekeliling kita tidak tahu kalau kita live streaming atau video conference yang videonya nyala. Mungkin saja ada hal-hal yang tidak tidak etis untuk ditampilkan gitu. Ya, itu saja sih, menghindari sebenarnya. Nanti untuk menyalakan video ini nanti di manual aja ketika sudah berada dalam room, kondisinya memungkinkan untuk nyalakan video, baru dinyalakan videonya. Nah, mirror my video biasanya karena kalau kita menggunakan HP ya, Bapak Ibu kalau misalnya selfie, itu kalau misalnya kita selfie, itu kan kebalik kelihatannya hasilnya gitu. Jadi ini mirror my video itu artinya adalah supaya tampilannya tetap kanan-kanan, kiri-kiri gitu maksudnya ketika kelihatan. Oke. Saya kira itu. Yang lain ini sebenarnya bisa dinonaktifkan, tidak usah dicentang, biasanya ini otomatis gitu. Saya kira seperti itu. Kemudian kita kembali, kita masuk di meeting. Nah, bagaimana ketika kita akan mengikuti sebuah video conference? Kita akan mengikuti video conference, maka kita ini pilih aja join gitu. Nah, join with a personal link name atau misalnya meeting ID. Jadi langsung aja meeting ID dimasukkan, misalnya berapa gitu, ada angka yang akan dibagikan, silahkan diklik gitu, masukkan. Kemudian nama di sini. Ketika kita sign in tadi, maka otomatis nama ini terisi gitu. Otomatis terisi. Kemudian kalau sudah, ini akan biru joinnya kalau misalnya ada room yang benar diisikan. Kalau misalnya saya isi saja, kalau misalnya sudah sesuai dengan berapa angka yang harus diisikan, maka join meeting ini akan berubah menjadi biru. Nah, lalu meskipun karena tadi kita set bahwa semuanya off, ini ini akan langsung ada pilihan, silakan dinyalakan ini. Bisa juga ini maksudnya apa? Don't connect to audio. Kalau misalnya ini dinyalakan, maka ketika kita masuk audionya tidak connect. Jadi ini dimatikan aja supaya ketika dia masuk audionya langsung terkoneksi gitu. Setelah itu join meeting. Oke. Nah, apalagi ya? Ada yang penting lagi ya? Sebenarnya Bapak Ibu bisa memulai meeting, tetapi karena kita menggunakan
Zoom yang free itu terbatas pesertanya cuma 40 menit, dan kalau tidak salah cuman terakhir infonya itu tidak sampai 100. Jadi itu saja tutorial dasar untuk bagaimana menggunakan HP atau aplikasi Zoom di Android untuk mengikuti webinar, Vicon, Zoominar, atau apalah istilahnya gitu. Oke. Nah, kita akan sambung bagaimana menggunakan Zoom di laptop. Karena biar bagaimana tampilan di laptop itu akan jauh lebih besar gitu ya. Lebih keren sih, apalagi kalau misalnya kita menjadi seorang pemateri atau lagi ngajar siswa-siswi kita, atau pokoknya apalah gitu. Tetap di laptop itu akan jauh lebih keren. Nanti ditunggu saja tutorial selanjutnya biar tidak terlalu panjang ya videonya dan tidak bosan. Mohon jika video ini bermanfaat, channel AM Productionnya di like, bisa di subbreaker juga atau di share, subscribe maksudnya Bapak Ibu. Oke, semoga bermanfaat, sehat selalu, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.